Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Amiruddin dari Prosa Channel, channelnya program studi antropologi. Kali ini saya ingin menjumpai Anda semuanya untuk memperbincangkan satu topik yang selalu menjadi hot issue di sepanjang masa, yakni tentang hoax ya, dikaitkan dengan COVID-19 dan bagaimana ini ditelaah secara antropologi. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Anda ketahui, perkembangan mengenai hoax ini luar biasa ya. Data terakhir yang di-launching oleh Kementerian Kominfo ya, di hasil temuannya dari bulan Agustus 2018 sampai Mei 2020, jadi sekitar 20 bulan, itu jumlah hoax yang beredar di ruang publik, wah, luar biasa, membuncah ya, jumlahnya itu, kasusnya ya. Jadi dihitung itu ada sekitar 5.732 hoax itu. Nah, kalau di rata-rata per bulan ya, berarti satu bulan itu sekitar 300 hoax itu. Dan kalau 300 hoax berarti per harinya sekitar 10 hoax gitu. Jadi ruang publik kita sudah sangat padat dengan hoax, Anda bayangkan ya. Bukan hanya Kementerian Kominfo, di pemerintah provinsi atau bahkan di kabupaten kota juga sama, itu hasil telaah, hasil analisis dari Dinas Infokom misalnya juga menemukan banyak sekali kasus-kasus hoax ya. Juga selain hoax juga ada disinformasi itu, terutama yang hoax ya, hoaxnya juga ya ngikutin perkembangan suasana ya. Misalnya kalau untuk di provinsi ya hoaxnya ya lucu-lucu lah, misalnya soal ya terakhir ini ada hoax yang beredar bahwa diumumkan kepada masyarakat para wajib pajak PBB gitu ya, wajib PBB bagi yang besaran rupiahnya itu melebihi dari 500 akan mendapatkan 500.000 ya, akan mendapatkan potongan 50%, dan bagi yang jumlah pembayarannya di bawah 500.000 itu digratiskan dengan dengan sejumlah persyaratan, misalnya harus membawa KTP, menunjukkan bukti atau resi dari PBB itu gitu. Ternyata ini hoax ya, berita bohong. Ini kan meresahkan masyarakat ya, apalagi pada kelompok rentan ya, kelompok yang sekarang ini sangat terdampak oleh COVID-19 karena mereka banyak yang mengalami kehilangan lapangan kerja, banyak yang mengalami penurunan penghasilan, atau bahkan ada yang penghasilannya tertunda karena tempat bekerjanya mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, ini saya kira hoax ini menjadi fenomena yang sangat meresahkan, karena itu secara budaya kita harus membahasnya, bagaimana ini ditangani gitu. Nah, hoax ini dalam pandangan kebudayaan, terutama dalam cara pandang strukturalisme ya, hoax ini sepertinya sudah sampai pada satu tingkatan dia menjadi realitas struktural ya. Realitas struktural sudah ada bentuk wujudnya, dan realitas struktural ini tidak tunggal ya, dia digerakkan oleh satu cara berpikir atau sistem berpikir tertentu dalam pikiran manusia ya, dalam kognisi manusia atau dalam deep structure manusia itu, di dalam mengimajinasikan sebuah struktur sosial atau tatanan sosial yang ingin dibayangkan semacam apa gitu ya. Dan ini akan bahaya sekali kemudian kalau struktur sosial yang sudah mapan ini dalam kaitannya dengan hubungan antara warga dengan negara, di situ ada ruang sosial yang disebut sebagai masyarakat sipil atau ruang civil society ya, kemudian ini akan dirusak tatanannya itu dengan imaji mengenai struktur sosial yang dibangun dengan hoax gitu. Ini menurut saya ini persoalan yang sangat fundamental dan mendasar ya, bagaimana ruang publik kita itu nanti pada akhirnya harus
dihadap-hadapkan antara ruang publik atau masyarakat civil society yang sesungguhnya, yang genuine, dengan civil society yang akan ditata dengan menggunakan hoax itu, yang dibayangkan oleh hoax ya. Nah, itu saya kira poin penting ya, dan karena itu kita mulai terlebih dahulu dengan menganalisis dengan apa yang dimaksud dengan hoax gitu ya. Nah, secara strukturalisme tadi, saya kira untuk bisa mengetahui apa itu hoax, kita bisa melakukannya dengan membandingkan secara oposisi biner dengan lawannya ya. Lawan dari hoax itu apa? Lawan dari hoax itu adalah news ya, atau berita gitu. Oke, hoax dan berita itu sesungguhnya ya ada persamaan dan pasti banyak perbedaannya gitu ya. Kalau persamaannya secara genetik ya, sosial genetika ya, yang itu hoax ini sebenarnya dihasilkan dari aktivitas yang sama dalam pembuatan berita, yakni yang disebut sebagai aktivitas produksi informasi itu ya. Di dalam aktivitas produksi informasi ini, di level ini antara hoax dengan berita itu sama. Jadi mode of production-nya itu sebenarnya ada karakter yang sama, yaitu di level aktivitasnya itu. Hanya berbeda dari sisi bahan dasar, kemudian orientasi atau misinya itu ya, dan cara berpikir atau rasionalitasnya yang mendasari produksi informasi dalam bentuk hoax ini gitu ya. Jadi yang pertama dari sisi bahan dasar ya. Kalau hoax ini bahan dasarnya itu adalah fakta ya, memang fakta, tapi fakta itu ada yang fakta personal, ada yang fakta sosial gitu. Fakta personal itu ya fakta yang ada dalam pikiran dia saja. Itu disebut sebagai fiksi ya, atau dan fakta sosial, fakta personal kemudian dikemas menjadi satu produk informasi. Itu kalau di hoax itu melalui fantasi gitu ya, jadi orang-orang itu berfantasi ya, menggunakan fakta personalnya itu untuk membangun satu fiksi gitu. Jadi yang namanya hoax itu ya saya kira benar kalau disebut sebagai kabar bohong, karena dia produk fantasi gitu. Antara yang diceritakan itu bukan fakta sosial ya, tapi fakta personal dia tentang hal-hal yang sifatnya sosial gitu ya, sehingga luarannya adalah informasi personal atau bahkan disebut sebagai fiksi karena dia produk dari fantasi gitu. Dan proses aktivitas menjadikan fakta personal itu menjadi informasi itu nggak ada akuntabilitasnya gitu, suka-suka dia gitu ya, suka-suka dia. Akuntabilitas di sini dilihat dari dua hal. Satu, pertama adalah teknik atau metode gitu ya, yang kedua adalah etika gitu ya. Kalau namanya metode ini harus baku gitu ya, memproduksi informasi ya. Kayak ilmu pengetahuan kan juga ada metodenya itu ya, dengan standar tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dipercaya bahwa informasi yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan itu adalah akuntabel gitu ya. Kemudian ya apalagi faktor akuntabilitas dari aspek etika itu ya sama sekali nggak ada itu yang namanya hoax diproduksi dengan pertimbangan etika, itu nggak ada. Jadi demikian ya soal hoax ini. Kemudian bagaimana cara berpikirnya, latar belakang yang mendominasi atau menggerakkan orang memproduksi atau dan mendistribusi ya informasi produk dari hoax itu. Nah, itu cara berpikirnya itu biasanya dilandasi oleh model berpikir yang disebut model libidinal gitu. Jadi
libidinalisme gitu ya, model satu cara berpikir di mana yang dikejar itu ya itu adalah pleasure principle, prinsip kesenangan gitu ya. Ini kalau pakai Sigmund Freud bisa ini ya. Jadi id atau libidinal ya, insting libido ini yang paling dominan oleh yang mendominasi alam berpikirnya dari para pendukung ya, para produsen dan pendistribusi informasi hoax gitu. Oke, jadi libidinalisme model ini yang mereka kejar adalah kesenangan, baik kesenangan yang nantinya akan bernilai ekonomi ya, disebut sebagai kesenangan yang bernilai currency gitu ya. Nah, ini nanti wujudnya hoax menjadi satu industri ya, industri produsen hoax ya dan pendistribusi hoax ya, yang akan mendapatkan keuntungan besar ya. Dan ini infrastrukturnya sudah sangat mendukung ya terkait dengan upaya menjadikan produsen dan pendistribusi hoax sebagai satu industri tertentu gitu ya. Anda bisa lihat sekarang ini subscriber gitu ya, kemudian viewer itu menjadi currency baru yang bernilai ekonomi yang luar biasa itu ya, melalui YouTube, melalui Facebook dan lain sebagainya itu. Oke. Lalu kemudian itu dari sisi cara berpikirnya ya. Kemudian dari sisi orientasi atau misinya, kalau hoax ini memang selalu dikaitkan dengan isu mengenai hubungan antara citizen negara ini dengan warga negara ini dengan negara gitu, dan state gitu ya. Di antara citizen dengan state ini ada ruang publik atau ruang civil society itu. Nah, hoax kan beredarnya di situ gitu. Nah, ruang civil society ini adalah ruang yang sangat substansial karena relasi citizenship ya, warga negara dan atau kewargaan negara dengan negara itu sangat ditentukan oleh keberadaan dari ruang civil society ini gitu. Nah, kalau hoax ini kan mau masuk ke situ ya, menyediakan informasi-informasi di ruang publik ya, itu misinya adalah menyediakan informasi yang bukan O2 itu ya, bukan oksigen, yang menghidupkan ruang civil society itu menjadi lalu lintas informasi yang bermanfaat, yang produktif untuk produksi dan reproduksi kebijakan negara yang berada dalam government belongs to people gitu ya, yang open society gitu ya, atau open government gitu ya, pemerintahan belongs to people gitu. Nah, jadi kalau hoax ini misinya adalah memberi CO2, informasi CO2 yang polutan ya, yang mengacaukan, maka mereka berharap bahwa struktur sosial di dalam ruang publik ini adalah struktur sosial yang kacau gitu ya, yang barbar gitu ya, karena putusan-putusan kebijakan publik ya sebagai perwujudan relasi antara negara dengan warga negara itu diharapkan akan dibangun dengan informasi yang sesat ya, informasi yang kacau gitu, maka keputusannya pun akan kacau ya, baik keputusan yang diambil secara individual maupun keputusan yang diambil secara kelembagaan itu. Jadi misi hoax ini luar biasa, sangat kontraproduktif ya untuk membangun evolusi demokrasi makin baik ya. Hoax adalah kekuatan yang akan secara sengaja dipakai untuk mendisrupsi dari perkembangan demokrasi itu sendiri. Lalu bedanya dengan berita apa? Kalau berita jelas beda ya. Berita itu ya dihasilkan dari satu aktivitas news ya,
dari satu aktivitas yang sangat akuntabel gitu ya, karena dia dihasilkan dari bahan dasarnya adalah fakta. Fakta itu adalah fakta sosial gitu ya, kemudian difiksasi itu dibekukan menjadi teks berita melalui aktivitas jurnalisme gitu ya, untuk kemudian menjadi teks yang mengandung informasinya itu adalah informasi sosial itu ya. Jadi informasi sosial merupakan luaran dari produk fiksasi fakta sosial ya. Jadi informasi sosialnya dengan demikian adalah bukan fiksi tapi non fiksi gitu ya, karena basisnya adalah fakta sosial. Nah, oke. Bahkan di dalam proses fiksasi ini itu bukan fantasi gitu ya yang dominan mewarnai proses kerja jurnalisme, tetapi imajinasi gitu ya. Imajinasi itu adalah satu cara pandang ya, memproduksi informasi melalui frame-frame tertentu ya, dan frame ini berbasis pada data tadi itu dan diwujudkan untuk membangun satu struktur sosial yang diharapkan, imaji struktur sosial yang diharapkan, tetapi berbasis pada akuntabilitas ya, di level teknik metodenya ya yang ketat, dan sebaliknya di level etik ya, karena para jurnalis, para media itu akan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar dari setiap tulisan, setiap informasi yang dihasilkan itu harus dipertanggungjawabkan, dan informasi yang bertanggung jawab, informasi yang benar, informasi yang objektif, yakni informasi yang antara teks beritanya dengan fakta sosialnya itu sama persis gitu. Nah, saya kira itu ya. Jadi nah, itu bedanya dengan jurnalistik atau berita gitu. Oke. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kemudian hoax ini makin merajalela ya? Dan saya menduga perkembangannya akan luar biasa gitu. Hoax ini akan menjadi satu entitas ya, struktur sosial yang makin mapan gitu ya, karena diikuti oleh satu cara berpikir yang lipidinal tadi, dilengkapi dengan infrastruktur yang kuat ya, terutama perkembangan teknologi itu, dan juga nanti ada aspek kebebasan berbicara ya, freedom of speech gitu. Oke. Ini yang menjadi konteks justru ya, kenapa hoax makin merajalela, makin marak itu karena ada dua konteks yang berlatar belakanginya. Konteks yang pertama adalah soal determinisme teknologi itu sendiri ya, atau IT determinism ya, dalam antropologi dikenal istilah itu ya, technological determinisms ya. Sekalipun teknologi ini adalah juga merupakan produk dari satu kebudayaan tentunya ya, karena dia produk dari hasil pikiran dan inovasi manusia, kreasi manusia. Tetapi secara post factum determinisme teknologi ini melahirkan juga kebudayaan baru itu ya, untuk beradaptasi menggunakan IT atau teknologi ini gitu. Dan kebudayaannya itu ya beragam gitu ya. Nah, kalau kaum jurnalis atau publik pada umumnya yang sudah padat dengan cara berpikir yang kokoh ya, terutama moral principle gitu ya, rational principle. Oh ya, ini kalau di jurnalis itu tadi belum tuntas, dua hal yang belum tuntas soal misinya. Jadi misinya adalah jurnalisme itu mengisi ruang publik atau civil society itu dengan informasi yang berkarakter O2 gitu ya, oksigen yang menyegarkan ya, bagaimana relasi antara negara dengan warga negaranya,
dalam altar apa itu government belongs to people atau open government ya sekarang ini di eranya itu jurnalisme itu memberikan kontribusi besar mengisi ruang publik ini dengan informasi-informasi yang benar, yang akurat, basisnya kepentingan publik, sehingga mereka berharap ya struktur sosial dalam ruang publik ini adalah struktur sosial yang mapan, yang genuine karena dibangun berdasarkan pada informasi yang benar. Jadi misinya itu. Dan orientasinya dia bukan pleasure principle ya, mengejar kesenangan, mengejar uang, tetapi yang dia kejar adalah rasional principle ya, atau bahkan moral principle gitu. Bagaimana public policy itu nantinya dan keputusan individual warga negara itu didasarkan pada keputusan yang benar. Karena mereka sadar, para jurnalis itu sadar bahwa dia adalah institusi semacam lembaga pegadaian yang punya fungsi punya fungsi ketitipan hak ya, menjadi titipan hak, memenuhi hak warga negara yang paling asasi, yaitu hak untuk tahu ya, dan hak untuk berpendapat gitu. Hak untuk tahu dan hak untuk berpendapat itu dipenuhi melalui kelembagaan jurnalisme itu ya. Jadi maka dari itu di dalam para jurnalis itu rasional sistem yang mendasari kerja mereka adalah rasional dan moral model itu ya. Berbeda dengan yang para produsen dan pendistribusi hoax ya, yang itu adalah libidinalisme model gitu. Kemudian kita kembali kepada konteksnya. Jadi konteks yang pertama adalah kenapa hoax marak itu adalah soal perkembangan teknologinya itu sendiri. Determinisme teknologi itu merubah tatanan baru, terutama yang ada di wilayah civil society itu, masyarakat sipil, dari yang dulu itu adalah tatanan civil society-nya itu dibangun dengan online ya. Konvensional civil society dengan peran media konvensional yang dominan ya, yang menjadi institusi ya, penjaga atau pendistribusi dan produsen informasinya, yakni media massa ya, cetak, televisi dan radio gitu ya. Dia yang mengambil peran menghubungkan ya, menjalankan peran mengkorelasikan hak-hak warga, hak sipil warga ini dengan negara gitu. Itu media massa konvensional. Dan sekarang dengan adanya teknologi IT yang makin berkembang pesat, maka peran media konvensional mulai surut, diambil alih oleh peran media sosial, media konvergensi, dan media baru gitu. Jadi wajah civil society kita tidak lagi konvensional civil society, tetapi lebih mengarah ke digital atau virtual civil society. Ini adalah sebagai cermin dari perkembangan masyarakatnya itu sendiri yang telah bergeser akibat dari teknologi ini dari masyarakat offline ya, yang tadinya komunikasinya tidak menggunakan IT ya, medsos, menjadi community berbasis online. Jadi dari offline community sekarang move on, berpindah ke online community. Nah, itu yang menyebabkan warna dari civil society kita, ruang publik kita itu banyak didominasi oleh komunitas online itu. Ini dalam perkembangannya memang ada plus minusnya ya. Plusnya ya saya kira online atau virtual civil society itu makin memperpendek ya, mempercepat, karena orang tidak lagi hak untuk mengetahui
dan hak berpendapatnya tidak lagi dititipkan melalui jurnalis ya, tetapi dia sendiri dengan menggunakan media yang dia miliki bisa berperan sebagai media ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui sekaligus untuk berekspresi gitu, berpendapat gitu di ruang publik itu memang efek positifnya dari perkembangan teknologi ini. Tetapi efek negatifnya adalah begitu karena proses produksi informasinya itu kurang memperhatikan adanya akuntabilitas ya di level teknik maupun etika. Nah, itu memudahkan munculnya online society ini, online civil society ini itu menjadi fasilitas ya bagi munculnya kanal-kanal ya, trajektori yang menghubungkan antara warga dengan negara itu sesuai latar belakang sosial budaya mereka menurut kelompoknya masing-masing ya, kelompok suku, kelompok agama, kelompok etnik, kelompok ras ya, kelompok golongan ya, kemudian gender gitu. Jadi memang polarisasi atau fragmentasi di ruang publik ini makin kuat ya, makin melembaga karena difasilitasi oleh infrastruktur ini. Ini memang salah satu efek negatifnya gitu. Terutama ini akan berbahaya pada saat ruang publik ini menghadapi event-event misalnya apakah event politik atau event-event yang lain ya, terutama event politik ini apakah pilkada ya atau bahkan pilpres ya. Polarisasi itu makin mengental gitu, makin tajam ya karena ada kanalisasinya melalui pipa-pipa ini, pipa-pipa online ini ya. Oke, lalu selanjutnya konteks yang kedua adalah hoax. Kenapa makin marak? Karena hoax ini karena ada konteks freedom of speech gitu ya, kebebasan berbicara gitu, dan kebebasan berbicara kita itu memang masih menghadapi tantangan apabila kita lihat dari indeks demokrasi Indonesia ya yang belakangan belum maksimal ya. Ini menunjukkan bahwa kebebasan sivil belum optimal. Maka dari itu orang berjuang ya sekeras-kerasnya, ada semacam perayaan ya ke dalam freedom of speech untuk melampiaskan kebebasannya untuk berbicara. Padahal kebebasan berbicara ini memiliki makna yang sangat signifikan dan fundamental dalam konteks membangun demokrasi, membangun pemerintahan demokratis yang arahnya adalah prosperity atau welfare state ya. Di mana letak posisi fundamentalnya dari kebebasan sipil? Tadi saya sebutkan bahwa hubungan antara negara dengan warga negaranya itu dan juga institusi yang lain ya, apakah institusi politik, kemudian institusi ekonomi, agama, di tengah-tengahnya itu ada ruang sosial ya, dan ruang sosial ini yang disebut sebagai civil society itu ya. Nah, civil society ini adalah tempat terjadinya lalu lintas ya, informasi, produksi dan reproduksi informasi yang berharga, yang bermanfaat untuk semuanya ya, dengan perannya masing-masing. Ya, intinya sampai pada bagaimana dia sebagai tempat pertemuan melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan people ya, kepentingan publik yang lebih besar gitu. Dan itu butuh informasi di situ ya, butuh informasi. Nah, informasi yang benar itu prasyaratnya adalah jika ada freedom of speech ya, kebebasan berpendapat gitu. Atau dalam dunia pers adalah freedom of the pers ya, kebebasan pers atau kemerdekaan pers. Itu adalah prasyarat bagaimana di ruang civil society nanti akan
dihidupkan oleh informasi-informasi, data-data yang mengandung informasi yang berkarakter oksigen, ya, yang menyegarkan, bukan berkarakter polutan, ya, CO2 itu. Nah, disitulah saya kira pentingnya freedom of speech. Nah, sekarang ini freedom of speech itu sepertinya dalam determinisme teknologi yang baru ini disalah artikan sebagai kebebasan berpendapat apapun, ya, yang tidak bertanggung jawab, ya. Padahal nanti akan diminta pertanggungjawaban yang kebebasan pendapatnya itu akuntabel nggak, ya, relevansinya dengan kepentingan publik gitu. Nah, oke. Jadi freedom of speech yang disalahartikan ini itu menjadi pemicu hoax makin marak. Ini soalnya. Nah, karena itu menurut saya kita secara antropologi bahwa ketika hoax telah menjadi satu realitas struktural yang tidak tunggal, yang digerakkan oleh cara berpikir yang sistemik, ya, yang ada imaji tatanan sosial yang ini bayangkan, maka ini perlu harus dilawan, ya, karena persoalan fenomena mentalitasnya gitu, ya, yang membahayakan tatanan sosial ini, ya. Fenomena mentalitasnya apa tadi? Ya, ini cara berpikirnya itu lebih ke libidinalisme, ya, kesenangan sebagai orientasi yang dikejar atau hadiah yang ingin dikejar, ya. Kemudian proses produksi informasi dan distribusinya itu tidak akuntabel sama sekali. Maka ini harus dilawan dengan membuat kontra bagaimana cara berpikir ini harus dilawan dengan cara berpikir tertentu, ya. Jadi saya kira yang penting adalah bagaimana orang harus menyadari bahwa freedom of speech ini itu harus digunakan dengan menggunakan model berpikir yang tidak libidinalisme tadi, ya, tetapi cara berpikir yang rasional dan moral gitu, moral model gitu, ya. Ya, kebebasan berpendapat yang menggunakan teknik dan juga mempertimbangkan etika. Nah, itu, ya. Jadi nanti informasi yang dikeluarkan yang merupakan luaran dari kegiatan produksi informasi ini adalah informasi sosial yang memang memiliki relevansi dan penting untuk kehidupan bersama kita, agar publik tidak salah dalam mengambil keputusan, begitupun negara tidak salah dalam mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan tertentu gitu. Dan cara berpikir yang rasional maupun yang moral model ini memang harus dilembagakan sejak dari dini, ya, dari mulai di dalam keluarga, kemudian di lembaga-lembaga formal maupun non formal di masyarakat, di sistem pendidikan kita, ya, bagaimana dari situ mulai diarahkan kurikulum yang relevan dengan pemikiran yang anti kepada cara berpikir hoax gitu, ya, cara berpikir yang hidup dalam alam pikiran komunitas hoaker gitu, ya. Nah, ini yang saya kira bisa jadi mungkin perlu ada kurikulum tentang literasi, ya, literasi informasi, kurikulum tentang yang terkait dengan bagaimana orang tidak salah dalam menggunakan freedom of speech itu, ya, dan kurikulum yang terkait dengan akuntabilitas memproduksi informasi. Itu saya kira penting, ya, terutama untuk program-program studi di program studi komunikasi nih. Jangan sampai di program studi komunikasi ini yang mengajarkan tentang jurnalisme nggak ada literasi mengenai hoax ini, ya, dan juga program-program studi yang lain, karena mereka semua adalah
para calon scholar yang dalam keseharian nanti mereka diantaranya bertugas memproduksi informasi, menyampaikannya langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan teknologi. Gitu. Saya kira itu mudah-mudahan pembahasan mengenai hoax ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan di suatu saat nanti kita akan mendapatkan suasana di mana ruang publik kita, ruang civil society kita yang menjadi jembatan menghubungkan warga dalam konteks kewargaan negara ya dengan state itu tetap terjaga sebagai ruang civil society yang otentik, yang di dalamnya tetap diisi, diwarnai dengan data, produksi data dan informasi yang benar, yang orientasinya adalah informasi yang bermanfaat bagi upaya mendukung pencapaian welfare state. Saya kira itu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.